Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kawan sekalian, kembali anak akan sampaikan tentang hadis terkait amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di dalam apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Musnad Abi Ya'la Al-Musili, dan hadis ini adalah sahih dari salah seorang sahabi bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum mansuruna wa musibuna wa maftuhun alakum. Sesungguhnya kalian akan menjadi umat yang ditolong oleh Allah. Kalian akan menjadi berada dalam pihak yang benar. Maftuhun lakum, dan terbuka pula kemenangan untuk kalian. Lanjut kata Rasul alaihi salatu wassalam, faman adraka dzalika minkum falyattaqillah. Barang siapa yang sampai menemui saat masa seperti itu dari kalian, maka hendaknya bertakwalah kepada Allah. Wal ya'mur bil ma'rufi wal yanha 'anil munkari, dan lakukanlah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata beliau, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah tempat duduknya di dalam neraka. Ya mas sekalian, hadis ini tentu adalah banyak dan terkait beberapa hal, tetapi saya akan fokus saja terkait dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, bahwa Rasul dalam hadis ini menyuruh kita, hatta dalam keadaan kita menang pun, mansurun, musibun, maftuhun lakum tadi yang saya terjemahkan, dalam keadaan kalian sudah menang sekalipun, sudah ditolong oleh Allah sekalipun, tetap kalian harus lakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apalagi kalau seandainya belum tercapai itu. Syariat Allah Subhanahu wa taala adalah belum menjadi pedoman hidup bagi setiap personal umat Islam, bagi masyarakatnya, bagi bangsanya, bagi negaranya. Berarti belum tercapai apa yang ada di dalam hadis ini. Sudah saja pun amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah menjadi benteng bagi keutuhan terlaksananya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada dua yang tidak boleh kita lupa atau harus kita ketahui. Menjaga keutuhan pelaksanaan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ke dalam dan keluar. Kalau keluar, itu yang disebut dengan al-jihadu fi sabilillah. Kalau ada orang yang dia dengan sengaja memerangi kaum muslimin, sebagai orang yang beriman pada Allah, sebagai orang yang meyakini bahwa kebenaran adalah yang dia yakini, yang meyakini bahwa Allah menjanjikan surga jika dia mati, yang mewajibkan dia untuk memperjuangkan syariat Islam sampai dengan meraih status syahid, maka itu namanya adalah al-jihadu fi sabilillah.
Siapa saja dari luar kaum muslimin, orang-orang kafir, musyrik yang ingin membuat Islam rusak, yang membuat kaum muslimin lenyap dan musnah, maka setiap kita harus punya spirit dan kesiapan untuk apa yang disebut dengan berjihad fi sabilillah. Tapi kalau itu adalah dalam keadaan aman saja, misalnya terkendali, maka tetap saja kita tidak boleh merasa tenang dan diam saja, tetapi kita harus peduli. Karena apa? Ke dalam kaum muslimin. Lihat ke dalam kaum muslimin, apakah keseharian mereka, kehidupan mereka benar-benar menjalankan sesuatu yang ma'ruf, sesuai yang dituntunkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau justru menyalahi, atau justru menyelisihi, atau justru meninggalkan, apalagi mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan maksiat, maka kita tidak boleh tinggal diam, dan itu yang disebut dengan nahi mungkar. Oleh karena itu, orang yang dia sudah muslim tidak lagi dibenarkan untuk berdalih dengan mengatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam Islam. Ayat la ikraha fid din ini berlaku pada mereka yang tidak mengimani, tidak membenarkan Islam sebagai pedoman hidup. Maka tidak ada paksaan. Mau masuk Islam alhamdulillah, tidak masuk Islam ya terserah. Tapi kalau dia sudah meyakini bahwa Islamlah yang benar, dia sudah bersyahadat, dia sudah berjanji, dia sudah bersaksi, aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah bahwa tidak ada di dunia ini Tuhan yang benar dan berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah tidak ada orang yang patut untuk dijadikan apa yang harus kita tiru, dijadikan sebagai uswah kecuali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia harus bersedia untuk mengambil seluruh resiko apa yang dia telah yakini, itu termasuk di dalamnya adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Oleh karena itu ikhwan sekalian, mudah-mudahan dengan hadis ini kita bertambah bahwa jangan ragu, setiap muslim itu adalah saudara kita. Rasul mengatakan kal jasadil wahidi, seperti satu tubuh. Tidak ada yang mengatakan bahwa kamu nafsi bukan urusanku, itu sekuler. Ajaran sekuler itu mengatakan bahwa dia agama dan keyakinan itu urusan pribadi masing-masing, jadi kita nggak boleh ikut campur. Tapi dalam Islam tidak dibenarkan. Siapapun yang melanggar syariat Islam, tidak menjalankan syariat Islam, maka dia berhak untuk mendapatkan nasihat, berhak untuk mendapatkan teguran, berhak untuk mendapatkan bimbingan. Dia minta atau tidak meminta. Ini adalah suatu kewajiban yang harus kita catat baik-baik. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah merupakan resiko dan konsekuensi kita sebagai muslim. Harus tahu apa itu ma'ruf sehingga kita harus melaksanakannya dan menggalakannya. Harus tahu apa itu mungkar sehingga kita tinggalkan dalam diri kita dan kita peka terhadap orang lain sehingga tidak membiarkan kemungkaran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.